Nah, jadi budaya hidup sehat merupakan suatu konsep hidup yang berfokus untuk membuat tubuh menjadi lebih sehat dengan cara merubah pola kebiasaan yang kurang baik ke arah positif, seperti memperhatikan makanan yang dimakan, olah pikiran, dan olah perasaan. Nah, lalu apa itu sehat? Nah, jadi sehat adalah kondisi di mana seseorang memiliki kestabilan mental, kesejahteraan fisik dan sosial, dan bukan ketiadaan penyakit atau kecacatan. Di sini kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pola atau budaya hidup sehat. Jadi faktor-faktor itu adalah makan makanan sehat, berolahraga, istirahat yang cukup, dan tinggal di lingkungan yang sehat. Yang pertama, makanan sehat. Jadi setiap orang wajib memakan makanan sehat, yaitu makanan 4 sehat 5 sempurna yang terdiri dari asupan penting sehari-hari. 4 sehat 5 sempurna ini terdiri dari makanan pokok, lauk pauk, buah dan sayuran, serta susu sebagai pelengkap. 4 sehat 5 sempurna dapat membuat masyarakat memahami pola makan yang benar. Nah, jadi makanan pokok adalah makanan yang menjadi gizi dasar. Makanan pokok biasanya tidak menyediakan keseluruhan nutrisi yang dibutuhkan tubuh. Oleh karenanya biasanya makanan pokok dilengkapi dengan lauk pauk untuk mencukupkan kebutuhan nutrisi seseorang dan mencegah kekurangan gizi. Contohnya nasi, sagu, singkong, jagung, ubi jalar, kentang, talas, gendili, pisang, dan lain-lain. Yang kedua, lauk pauk disajikan sebagai pendamping salah satu menu utama hidangan nasi. Sebagai suatu peraturan mengandung banyak protein, baik yang berasal dari hewan maupun tumbuhan. Lauk pauk untuk hewan termasuk daging, unggas, ikan, dan lain-lain. Sedangkan lauk sayur berupa tahu, tempe, dan lain-lain. Sumber makanan sehat selanjutnya adalah buah-buahan. Jenis makanan yang satu ini sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh. Beberapa jenis buah-buahan yang baik untuk dikonsumsi antara lain jeruk, apel, manggis, sirsak, anggur, kelengkeng, alpukat, dan lain-lain. Sama seperti sayur-sayuran, kandungan gizi yang terdapat pada buah adalah mineral dan serat. Selain itu, buah-buahan berfungsi sebagai antioksidan karena pada kulit buah mengandung pigmen warna klorofil seperti kiwi dan jambu. Semakin gelap warnanya, semakin besar perlindungan antioksidannya pada tubuh. Lalu yang terakhir, sayuran merupakan sebutan umum bagi bahan pangan asal tumbuhan yang biasanya mengandung kadar air yang tinggi dan dikonsumsi dalam keadaan segar atau setelah diolah secara minimal. Sebutan untuk beraneka jenis sayuran disebut sebagai sayur-sayuran atau sayur mayur. Sejumlah sayuran dapat dikonsumsi mentah tanpa dimasak terlebih dahulu, sementara yang lainnya harus diolah terlebih dahulu dengan cara direbus, dikukus, digoreng, disangrai, atau dimakan mentah-mentah. Sayuran berbentuk daun yang dimakan mentah disebut sebagai lalapan. Sayur merupakan makanan sehat untuk dikonsumsi. Istilah sayuran tidak diberi batasan secara ilmiah. Kebanyakan sayuran adalah bagian vegetatif dari tumbuhan. Umumnya daun juga berserta tangkainya, tetapi dapat pula batang yang masih muda, misalnya rebung atau bonggol umbi. Beberapa sayuran adalah bagian tumbuhan yang tertutup tanah seperti wortel dan lobak. Terdapat pula sayuran yang berasal dari organ generatif, seperti bunga, misalnya kecombrang dan turi. Buah, misalnya terong, tomat, dan kapri, dan biji, misalnya buncis dan kacang merah. Bagian tumbuhan lainnya dan juga dianggap sayuran adalah tongkol jagung. Meskipun secara ilmiah bukan tumbuhan, bagian cendawan yang dapat dimakan biasanya disebut jamur. Juga digolongkan sebagai sayuran. Walaupun berkadar air tinggi, buah-buahan tidak dianggap dengan sayuran karena langsung dikonsumsi biasanya rasanya manis dan tidak cocok untuk disayur. Beberapa sayuran dapat pula menjadi bagian dari sumber pengobatan, bumbu masak, atau rempah-rempah. Ayuran dikonsumsi dengan cara yang sangat bermacam-macam, baik sebagai bagian dari menu utama maupun sebagai menu sampingan.
Kandungan nutrisi antara sayuran yang satu dan sayuran yang lain pun berbeda-beda, meskipun umumnya sayuran mengandung sedikit protein atau lemak dengan jumlah vitamin, provitamin, mineral, fiber, dan karbohidrat yang bermacam-macam. Beberapa jenis sayuran bahkan telah diklaim mengandung zat antioksidan, antibakteri, anti jamur maupun zat anti racun. Yang kedua, berolahraga. Rutinitas olahraga juga tidak terbatas pada aktivitas olahraga yang berat. Meskipun hanya olahraga ringan, manfaatnya akan tetap terasa oleh tubuh. Manfaat olahraga secara rutin merupakan keuntungan yang bisa didapatkan oleh tubuh saat seseorang melakukan aktivitas olahraga teratur. Nah, saat dilakukan secara teratur, olahraga akan memberikan manfaat bagi seluruh kalangan usia dengan beragam kondisi kesehatan. Manfaat yang bisa didapatkan tubuh saat melakukan olahraga dengan rutin adalah sebagai berikut: mencegah penyakit, memperkuat tulang dan otot, merangsang hormon bahagia, mengoptimalkan energi dalam tubuh, meningkatkan kualitas tidur, membuat jantung lebih sehat, meningkatkan kinerja kognitif otak, lalu menjaga kesehatan kulit dan juga mengurangi rasa sakit akibat penyakit kronis. National Sleep Foundation menganjurkan kamu untuk tidur dalam waktu antara 6-8 jam setiap malam untuk rentang usia 18-25 tahun. Jika kita terbiasa bergadang, kita rentan terserang penyakit yang terbilang mematikan, termasuk jantung dan kanker serta obesitas. Karena kurang tidur memicu masalah emosional dan dapat meningkatkan nafsu makan. Meski begitu, tidur yang berlebihan juga tidak dianjurkan. Walau waktu tidur yang melebihi 8 jam yang dilakukan secara terus-menerus bisa membuat daya konsentrasi menurun loh. Selain itu, terlalu banyak tidur bisa memicu migrain dan nyeri pada tubuh. Jadi, manfaat istirahat untuk kesehatan yaitu meningkatkan konsentrasi dan produktivitas, meningkatkan performa fisik, menurunkan resiko penyakit jantung, memperkuat sistem imun, kondisi emosi lebih stabil, dan juga mencegah depresi. Yang terakhir, lingkungan sehat. Nah, jadi pola hidup sehat merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani. Dalam melakukannya juga tidak terlalu sulit asalkan berusaha dan mencoba. Aktivitas fisik secara teratur merupakan salah satu cara untuk menerapkan pola hidup sehat. Contohnya adalah membersihkan rumah atau berolahraga ringan. Tentunya aktivitas fisik ini harus dilakukan setiap hari secara rutin dan sesuai dengan kemampuan fisik seseorang. Mengonsumsi buah dan sayur secara rutin mengandung banyak vitamin yang serta gizi dibutuhkan tubuh. Jika mengonsumsinya secara rutin, kesehatan tubuh akan semakin terjaga. Sebaiknya hal ini juga dibarengi dengan tidak mengonsumsi makanan cepat saji atau minuman bersoda. Namun juga harus dilakukan secara rutin agar kesehatan tubuh tetap terjaga. Selain itu, pemeriksaan kesehatan juga bertujuan sebagai tindakan pencegahan hal yang tidak diinginkan. Dikutip dari situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, menghindari kontak dengan sumber penularan penyakit baik yang berasal dari penderita maupun sumber-sumber lainnya. Tidak merokok seperti yang sudah diketahui, merokok membawa dampak buruk bagi kesehatan tubuh. Maka menjadi sangat penting untuk mengurangi atau bahkan menghentikan kebiasaan merokok. Nah, lalu kebiasaan minum alkohol juga sangat berdampak buruk bagi kesehatan. Selain itu, dengan meminum alkohol kemudian mengendarai kendaraan, hal ini tentunya sangat membahayakan orang lain serta diri sendiri. Nah, kebersihan lingkungan harus juga dijaga. Selain harus menjaga kesehatan tubuh dan pola makan, kebersihan lingkungan sekitar juga menjadi salah satu faktor penting dalam pola hidup sehat. Jika lingkungan sekitar semakin bersih, maka kuman penyakit kemungkinan besar akan hilang. Namun, jika lingkungannya kotor, maka akan menjadi sarang penyakit.
Nah, lalu yang terakhir, hubungan antara makanan dan kesehatan. Memakai jamban atau tempat buang air ini juga merupakan salah satu faktor penting dalam menciptakan pola hidup sehat. Saat buang air, sebaiknya menggunakan jamban. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan sekitar menjadi lebih bersih dan sehat, serta meminimalisir penularan penyakit.